Di track keempat kali ini gue udah bareng sama gitaris band dari gue belum tahu sih ini domisilinya Bekasi atau Bandung gitu. Genre musiknya sih hardcore katanya. Dan kali ini Larry Negro merekam suara dari Reza, gitaris The Sabrinas. Ya, ini udah ada di sini nih. Ja, gue mau nanya dong sama lo. Yo, halo. Ya, halo anjir nelpon. Nih, Sabrinas itu band lo namanya Sabrinas kan? Dan Sabrinas, ya. The Sabrinas. The Sabrinas itu banyak yang nggak tahu nih, banyak yang bilang The Sabrinas ini orang Bekasi, band asal Bekasi. The Sabrinas ini band Bandung. Dan setahu gue kan emang personilnya Sabrinas kebanyakan tuh orang Bekasi gitu kan, orang Bekasi. Tapi gedenya scene-nya di Bandung. Nah, itu gimana tuh? Jadi ceritanya gini, ini kan awal mulanya kan ini band kan band kampus. Band kampus, kita bikin band ini cuma semata-mata pengen ikut panggung di kampus doang. Nah, emang kalau misalkan dari lahirnya malah dibentuknya ya di Bandung. Cuman kebetulan karena kita orang nih ada 3 orang anak Bekasi nih. 3 orang anak Bekasi kuliahnya di Bandung di kampus yang sama, di jurusan yang sama. Ya udah kita pengen ngeband. Akhirnya di Bandung. Terus akhirnya kita berjalan. Ya udah, kita kenal scene Bandung segala macem, manggung banyak di Bandung segala macem. Akhirnya banyak orang kenal Sabrinas emang dari Bandung. Padahal ya Bekasi juga emang scene-nya kita dapat undangan dari Negro manggung di acara dia manggung sering juga. Ya orang tahu kita emang orang Bekasi, emang kampung halaman kita di Bekasi gitu. Cuman lahirnya doang di Bandung. Tapi kalau Sabrinas itu dibuatnya tahun berapa sih? Sementara kan zaman-zaman, jadi nih yang dengerin ini nih sebenarnya Reza ini teman SD gue sih. Teman SD yang gue nggak tahu dulu dia dengerin musik apa, tiba-tiba pas udah SMA, waduh musiknya lebih canggih daripada gue gitu kan. Sukanya yang lebih underground, yang berpenampilan rapi lah. Lebih fashionable lah kalau zaman dulu ya gitu kan. Cuman pas dulu kan lu sebelum The Sabrinas kan lu ada band kan dulu kan? Iya. Punya band apa namanya dulu? Romeo is Bleeding. Oh iya. Anjing, malu gue nyebut. Romeo is Bleeding itu pertama kali manggungnya itu di reuni SD yang gua buat dulu, acara bulan puasa. Dan itu buka bersama bareng anjir. Buka puasa bareng musiknya teriak-teriakan. Dan Romeo is Bleeding itu gua kalau denger lagu Bon Jovi yang Always pasti gua anjing. Ada bandnya nih dulu nih ya kan ya. Dulu bener gak itu? Iya tahu gue. Bon Jovi pasti iya kan? Dan itu The Sabrinas itu tahun berapa sih? Jadi Sabrinas itu karena ceritanya ada festival musik tahun 2008 itulah Sabrinas tercetus. Itu udah pada kuliah semua tuh ya? Udah pada kuliah semua. Tadinya personilnya itu ada 2 orang itu basis sama gitarisnya itu kakak angkatan kita, kakak beda kelas, itu kakak angkatan senior. Terus? Karena mereka culun, cupu, nggak bisa main musik, gue tendang. Nggak sih sebenarnya si Mike drummer gue yang nendang. Ya udah akhirnya gue kita nyari lagi nih personil, anjing siapa ya. Nah dulu kebetulan banget nih ada gitaris gue satu lagi namanya Mujeng Ridwan. Si Mujeng ini baru lulus, dia adik kelas gue, dia baru lulus. Gue nggak nyangka dia masuk juga di Unpad di Bandung nih. Satu kampus, satu jurusan juga. Udah, gue narik dia sebagai gitaris gue, menggantikan gitaris gue yang sebelumnya yang culun itu. Down, down,
masih ingat gak apa lagu pertamanya The Sabrinas lo buat tahun kapan? Apa judulnya? Anjing itu, anjing gue nginget-inget lagu pertama itu geli anjir. Lu kalau lu angkatan 90-an terus hidup dengan musik-musik hardcore pada waktu tahun 2005-an. Musik yang gue bikin untuk Sabrinas pertama kali itu cocok, tapi sekarang dengerin tuh kayaknya geli anjir. Terlalu tua gitu. Bukan terlalu tua, terlalu bocah. jadi bikin lagu pertama kali tahun 2008. Single pertama kita tuh judulnya We Still Fight tuh, lu bayangin judulnya We Still Fight anjing. Cheesy gitu, cheesy banget anjing, bocil banget. Terus. Ya udah We Still Fight ya kan, We Still Fight itu yang kita pajang di MySpace waktu itu masih rame tuh MySpace kan. Emang eranya MySpace, Friendster lah, Facebook baru mulai masuk. Bener. Iya MySpace ya kan, terus muncul bikin fanpage di Facebook, kita masukin di situ. Nah udah, jadi si We Still Fight inilah yang bikin Sabrinas bisa manggung-manggung sampai ke Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran. Pokoknya pesisir lah, Pantura doang belum nih. Ya gitu. Dan itu kalau nggak salah itu masuk di kompilasinya Strive ya waktu itu ya, yang double album itu. Oh iya, ya waktu itu. Itu single itu. Jadi masuk ya. Ada clothing line Bekasi namanya Strive, mereka bikin record label Strive Records, bikin kompilasi. Sabrinas ada di situ dengan We Still Fight. Ada juga teman-teman kita dari si Tebar Pesona ya kan, ada band keren sih menurut gue namanya si Trend Kill Cowboys Rebellion itu enak banget si Wildan vokalisnya. Ada Bestiality juga kan. Free York Hardcore. Dan sekarang ganti namanya Humanimal. Ya, Bestiality berubah jadi Humanimal. Nah itu. Dan itu gua masih punya CD album itu double kan, karena ada 2 CD kan. Karena emang bandnya banyak banget yang main di situ. Satu CD bisa 20 lagu kalau nggak salah tuh. Iya, 20 band. Itu ada 2 CD kan. Makanya dia bikin 2 CD. Dan kebetulan waktu itu Strive Record yang ngurusnya gua. Oh gitu. Jadi agak nepotisme, tapi gimana ya, kita juga kan butuh promosi kan. Ya udah, jadi kompilasi itu gua ajakin aja teman-teman, gua kontek-kontekin aja, akhirnya gua bisa kenal sama dulu Bugis drummernya ya, si Bestiality ya. Sekarang masih udah bukan ya? Bukan. Udah bukan ya? Bukan. Ya bisa kenal sama Bugis anak-anak itu gitu kan. Nah, terus ini lucu nih. Jadi enggak lucu sih, pengalaman sih. Jadi pertama kali manggung di scene hardcore yang menurut gue itu prestis banget, diundang sama anak-anak Bestiality ke Priuk. Jadi kita manggung, gue lupa nama acaranya apa, tapi di situ band-band hardcore yang menurut gue papan atas Indonesia, Pulau Jawa, Kalimantan segala macam muncul semua di situ. Ada Secret Weapon gue bisa kenal, bisa sepanggung sama Sharkbite dari Malang, ada Fraud juga, terus ada macem-macem anjir, keren-keren sih. Balante gue bisa dekat sama orang-orang itu, kenal. Dan itu pengalaman gigs pertama yang menurut gue hardcore abis tuh buat Sabrinas tuh itu doang. Waktu diajak sama Bestiality buat manggung di Priok. Itu the best sih buat gue. Priok gitu. Tapi sampai sejauh ini yang gua udah berapa tahun ya nggak pernah denger The Sabrinas gitu. Gua pertama kali ingat The Sabrinas itu main terakhir gua nonton di Cikarang di atas pasar. Masih inget gak lo? Itu Cikarang Metal Fest tuh. Ya kan, yang ada band bule kalau nggak salah lah, ya kan? Iya, band Australia. Band Australia lah. Itu gue terakhir tuh. Gue itu 2011 apa kalau nggak salah ya? 2011. Iya, dan gue nggak pernah nongol lagi. Ya, terima kasih. Dan itu gue udah nggak pernah ngeliat The Sabrinas. Dan apa kabarnya gitu. Nah, dan sekarang kan gue ketemu sama lo nih gitu. Iya, itu dia tuh emang anjing sih emang. Jadi dari 2012 itu kan kita udah mulai start garap materi-materi buat album nih. Masuk studio itu 2013. Jadi 2012-2013 itu transisi nih, ganti vokalis. Jadi 2013 kan dengan vokalis baru si Fadil kan, kita prepare dulu buat dia masuk album. Jadi lamanya itu sebenarnya di album gua tuh Sabrinas nih. Ini sampai sekarang nih jadi berapa tahun? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5 tahun album gua. Dan baru tadi malam si produser gua nge-email materi gua yang udah rap, yang udah siap bungkus tuh. Jadi ya kendalanya pertama album belum beres-beres. Kita juga kan panggungan bukannya nggak ada ya,
orang nyari yang baru aja dari band baru bisa ngajak manggung kan. Iya, Ya realistis benar-benar. aja apa yang punya apa yang baru nih dari si band nih seru nih, kalau seru diajak Iya. manggung gitu kan. Ya udah dari situ. Ya kemudian masalah waktu sih. Ah, Bagian dari kita kan dulu awalnya kuliah, udah pada lulus, udah pada beres. Sekarang Nyari udah kesibukan pada masing-masing. kerja, ya kan. ya, nyari kesibukan masing-masing. Jadi kesibukan masing-masing, udah susah ngatur waktu lagi. Tapi kita komitmen sih, ngeband bakal jalan terus. Ngeband bakal jalan terus, Sabrinas jangan sampai bubar. Album ada, manggung bang ikutin. Intinya itu doang. Who the fuck are you? Slave to the system, there's no way out. Slave to the system, you have a shout. You gotta be the bastards, be there now. Second politics bring me down. Be the bastards, be them now. Be the bastards, be them now. Be the bastards, be them now. Just those you don't have a clue. Lord comes upon for you. Can't get drunk, don't get a chance. Second paradise leaving me out. Be the bastards, be them now. Be the bastards, be them now. Be the bastards, be them now. Money, money, power, strength. Teenage cats who have not to spend. Hungry, homeless, cities are shit. Shaky policies leaving me out. Be the bastards, be them now. Be the bastards, be them now. Be the bastards, be them now. Slave to the system, but there's no way out. Slave to the system, you have a shout. You gotta be the bastards, be them now. Second policies leaving you out. Be the bastards, be them now. Be the bastards, be them now. Be the bastards, be them now. Kesibukannya sekarang nih anak-anak Sabrinas tuh kerjanya apa? Nah, jadi buat vokalis gue ini sekarang dia lagi aktivitasnya banyak di Bandung karena dia lagi apa ya, dia kuliah. Vokalis gue ini si Fadil nih kuliah sambil magang jagain toko, nyari-nyari duit lah ya sampingan. Nah
drummer gua si Mike kerja budak korporat lah. Drummer gua budak korporat lah ya. Tukang rokok budak korporat lah, lu bayangin aja udah. Lu gambarin dia kerja di mana tuh. Terus basis gua bikin usaha sendiri. Dan gua sekarang pengangguran yang banyak duit. Itu sih yang paling penting, pengangguran banyak duit. Itu kayaknya impian orang-orang nih kayaknya deh. Termasuk gua kayaknya. Dan lu awalnya lu suka musik kan, karena kan gua ngelihat lu eranya tahun 2000 masih SD ya. Orang nggak ada yang percaya anjing gua 2000 SD. Karena muka gua tua banget gitu. Dan awalnya gitu lu suka musik kayak gitu kan, setahu gue sih anak-anak dulu nggak ada yang suka lah ya mungkin selintas dulu masih MTV masih ada lah, kita masih sempat ngerasain MTV gitu, masih ada Musik zaman lagi enak-enaknya sih. musik lagi zaman enaknya. Dan itu gue rasa zaman kita SD nih gitu, gue rasa gue doang kayaknya yang suka musik seperti itu, karena ya gue ngeliat teman-teman gue anak SD kok aduh culun-culun banget nih ya, wajar lah selayaknya anak SD karena gue ketuaan lebih dulu kayaknya. Karena emang lu lebih tua duluan, bro. Padahal umur sama, cuman lu lebih tua duluan. Kagak, gue nggak naik kelas kali. Iya, SMP ya. Kagak SD. SD gue nggak naik. Kagak naik kelas. Makanya gue jadi barengan lu. Enggak. Jadi lucu nih sejarah ini. Gue kenal si Negro ini dari SD emang ya. Jadi Negro itu zaman dulu kecil anjing emang. Gue dipalakin sama dia, teman gue dipukulin sama dia. Ini orang pentolan di sekolah nih. Gue paling tahu nama dia dulu. Tapi sekarang bisa dekat gini karena musik anjing. Karena musik. Karena bersatukan musik ya. Iya, dulu gue tahu nama dia anjing. Tukang palak anjing. Udah baon tukang palak. Dan itu awalnya lu terjun di musik tuh. Lu kan gitar nih, awalnya lu main gitar gitu. Gitar gue emang. Dan yang ngajarin lo gitar itu siapa sih? Pertama kali enggak, ceritanya gimana lu bisa lu suka musik ini? Jadi ceritanya ngajarin gitar gue itu si Pio. Oh, Pio Padi. Oh gitu. Enggak, tapi bohong. Anjing. Gue udah serius aja nih. Jadi gue dulu kan waktu SD kan ya gue bisa bilang anak mami lah ya. Jadi harus les ini, les itu. Nah, salah satu gue les musik. Les musik, gue ambil instrumennya gitar. Zaman SMP kelas 1. Udah dari situ gue belajar musik tuh, tapi musiknya juga bukan musik-musik yang sekarang gue lagi mainin sama Negro juga kan. Musiknya ya musik-musik klasik, jazz, blues dan sebagainya gitu kan. Nah dari situ gue mulai ke SMA nih. Nah di SMA pun gue belum langsung kena musik-musik kenceng kayak sekarang. SMA pergaulan gue dengan musik-musik macem yang gue dengerin itu skillful. Harus begitu, karena kan dulu basicnya gue belajar gitar harus punya skill. Gue dengerinnya Dream Theater ya kan. Terus gue ikut festival musik, bawain Dream Theater segala macem, bawain musik-musik. Ada band Indonesia lokal dulu gue sempat bawain Voodoo. Oh iya. Terus bawain YouCam. Anjing, YouCam. Iya, karena emang skillful aja gitu. Akhirnya gue kenal nih sama kita kayak gue bisa nyebutnya kayak komunitas di Tambun sih, Tambun Bekasi ada. Itu sejarah buat gue sih, fondasi sejarah buat gue secara personal. Gue kenal sama tongkrongan anak-anak Tridaya. Tridaya itu kompleks perumahan. Cuman di situ anak-anak muda semua, banyak anak-anak muda yang suka musik-musik yang nggak pernah gue dengerin sebelumnya. Ya kan. Ya udah di situ gue dikenalin dengan musik-musik macem zaman tahun 2005-2004 kan lagi kenceng-kencengnya emo, punk, hardcore ya kan. Gue dikasih dengerin Poison Dwell, gue dikasih dengerin Silverstein. Oh iya anjir. Ballad For My Valentine, Trivium lagi zaman-zamannya Like Lights to the Flies anjing. Itu single pertama yang hits banget, gue masih ingat anjing. Gue dikasih dengerin ini anjing, Dius. Udah dari situ jadi anak-anak Tridaya itu yang bikin gue bisa main musik kayak gini sampai sekarang sih gitu. Jadi mulai cinta di situ ya. Mulai suka dan cinta tuh. Jadi tongkrongan itulah, tongkrongan anak Tridaya itulah. Dan lu dalemin tuh ya. Dan gue dalemin sampai sekarang gitu ya. Dari situ berangkatnya tuh. Dan kalau misalnya bisa dibilang pengaruh besarnya si scene yang lu tadi bilang tuh anak-anak Tridaya itu begitu besar banget ya buat lu ya. Secara pribadi iya. Secara pribadi iya. Karena kalau misalkan gue nggak ibarat tanda kutip terjerumus nongkrong di tongkrongan Tridaya itu kayak gue bakalan sampai sekarang masih mainin musik-musik yang kelasnya festival sih. Iya serius. Ya itu aja, ya paling banter kalau misalkan zaman udah berubah paling beralih ke jazz, jadi musisi jazz paling gue kayaknya musisi jazz karena mata pelajaran waktu gue sekolah musik dulu ya banyaknya jazz dan blues, arahnya ke situ. Oke. Tapi
Tapi lu pernah nggak sih selain musik keras yang lu dengerin tuh hardcore lah, metal, death metal, grindcore, lu pernah nggak sih dengerin yang apalah gitu? Soalnya tadi gua satu mobil sama lu setel lagu Neo lagi. Lagu Neonya Neo lokal gitu, rap tahun 90-an. Iya. Jadi karena pada saat kita temu di tahun 90-an nih, nggak bisa dipungkiri deh anak-anak 90-an pasti suka sama musik-musik 90-an. Menurut gue itu zaman-zamannya era-eranya the best music buat gue ya. Iya bener gak sih? Bener banget. Ya sengaja waktu itu gue download, kata gue dengerin apa ya? Gue sampai dengerin download Java Jive, Neo. Oh kita iya. dengerin, wah anjing kayaknya enak dengerin lagu-lagu lawas. Cuma buat sekedar yang refresh otak aja, refresh kuping. Jadi berangkatnya sebenarnya gue bukan yang cinta banget sama sesuatu yang gue lagi jalanin sekarang dalam arti musik hardcore ya, nggak melulu sih. Bahkan gue tahu hardcore aja mulai dari Fugazi segala macam baru 3 tahun terakhiran ini. Nine Tree segala macam baru dengerin doang gue. Zaman dulu gue nggak dengerin. Jadi ya selain gue dengerin musik-musik sekarang, gue dengerin musik-musik ya itu ya alternatif, jazz, gue dengerin apa aja sih. Karena yang nyaman di kuping gue buat dengerin musik apapun itu yang dengerin. Itu yang gue dengerin gitu, apapun. Yang lagi lu dengerin tuh apa sih sekarang? Mungkin kan ada ini kan selera musik orang berbeda kan. Nggak mungkin gua bisa mendengarkan band yang lo sebutin itu nantinya gitu. Maksud gua lo kasih referensi gua deh untuk gua dengerin ini, lo dengerin ini nih. 10 aja deh, 10 yang harus didengerin. 5 deh. Boleh 5 deh. 5 ya. Gua kayaknya bakal ngesortir berdasarkan genre kali ya. Kalau metal nih ya, metal gue kayaknya perlu ngerekomendasiin lu bro atau teman-teman yang denger ini. Ada band Bandung baru rilis album tahun ini 2018, namanya Humiliation. Oh gitu. Humiliation. Nah ini unik nih karena si Humiliation itu penggarapannya, produsernya digarap sama ada produser luar negeri namanya Mark Lewis. Oh itu. Dia yang garap Whitechapel, dia yang garap Trivium, dia yang garap sama Chimaira. Oh iya Chimaira gue pernah dengar. Chimaira. Dan gue denger materinya, hasil mixingnya semua. Dan itu enak banget sih, itu edan. Luar negeri abis. Luar negeri banget. Dan itu edan, maksudnya ini worth it sih buat didengerin. Ini dari metal nih. Nih yang kedua dari luar apa lokal nih? Terserah, apa aja. Apa ya? Ini, gue lagi asik ngedengerin ini sih. Si Summerland. Johan. Oh iya. Bandnya Johan. Summerland. Menurut gue apa ya, musiknya catchy aja gitu. Bahkan gue bukannya promosi ya, tapi karena emang gue suka. Ketika gue lagi nongkrong teman-teman gue di Bandung, dia emang suka popang gitu kan.
Gue kasih denger, lu tahu Summerland nggak? Apaan tuh? Nih lu dengerin. Musiknya enak nih. Jadi segampang itu orang buat bisa bilang enak nih musiknya gitu, karena emang enak musiknya. Summerland, popang ya kalau nggak salah ya. Summerland. Apa lagi ya? Ada macam-macam lah. Gue ada lagi dengerin si ini sih. Randy Pandugo. Wih, sama tuh gue juga. Randy Pandugo. Tapi unik sih. Gue ada pengen komentarin soal Randy Pandugo ya. Randy Pandugo ini album terakhir nih yang gue tahu nih, gue dapat informasi dari internet, dia garapnya di Swedia katanya. Anjir, oh iya, gue baru tahu malah. Dia garap di Swedia, bro. Garap Swedia. Dan rekamannya bukan rekaman yang proper ya, rekaman di apartemen sih katanya. Home recording lah. Home recording. Gitar akustiknya pun di gitar akustik yang benar-benar bukan yang proper. Tapi kalau lu dengerin lagunya ya, albumnya lu beli, lu dengerin, itu edan hasil produksinya itu edan menurut gua. Edan. Dan materinya dia, kalau lu baru pertama kali dengerin si Randy 11-12 sama John Mayer pastinya. Ya, John Mayer pasti bilang ya. Tapi begitu lu udah lama dengerin dia, nih orang punya karakter sendiri ternyata. Si Randy Pandugo tuh. Asik lah. Terus apa? Dua lagi. Yang keempat sih ini. Tunggu bentar. Sebenarnya belum beli sih, tapi gue penasaran. BK. Burger Kill. Oke. Ya gue nggak tahu, penasaran aja karena kan beberapa album sebelumnya BK emang punya, dia kayaknya udah mematokkan dirinya nih di kancah musik metal Indonesia bahwa metal itu ya BK gitu anjir. BK itu ya metal gitu. Jadi begundal pasti bakalan nungguin BK. Salah satunya gue sih. Gue penasaran sama BK. Dan sekarang dia juga kerjasama recording juga di Belanda kan ya. Si BK ya? Serius tuh? Sama orkestra gitu lah kalau nggak salah. Oh. Ya. Killchestra gitu. Yang kemarin dia bikin event namanya Killchestra ya. Dan itu kemarin berapa dia recording di sana kalau nggak salah. Pasti mahal sih bro. Pasti. Ya terus satu lagi ya, terakhir ya. 3 hari yang lalu gue dengerin ini. Lu tau band Cake? The Cake. Iya, The Cake. I Will Survive. I Will Survive. Tapi gue dengerin di album yang nggak ada lagu I Will Survive-nya itu. Dan itu lagunya menurut gue antik sih. Gue nggak tahu, gue nggak bisa nyebut genrenya apa ya, tapi enak sih. Menurut gue dulu musik yang genrenya aneh itu Red Hot Chili Peppers menurut gue. Tapi begitu gue dengerin Cake yang ini, Cake anjing, ini Cake, ini musikalitas semua nih, enak nih. Enggak yang New Wave ya sebutannya ya. Ya nggak tahu juga gue. Tapi enak bro. Ya lu dengerin deh, itu enak sumpah. Gue lupa gitu. Ada salah satu lagu yang lo suka di situ? Banyak, tapi gue lupa anjing, masih harus googling dulu. Dan itu sealbum itu enak menurut lo? Menurut gue sealbum itu enak. Menurut gue sealbum itu enak. Jadi maksudnya di sisi lain, maksudnya gue sering dengerin musik kenceng. Ini ada opsi lain nih, pilihan lain nih. Akhirnya gue nemu Cake. Pilihan lain gue ke Cake ini. Jadi sealbum gue dengerin semua. Salah satu band yang albumnya gue beli dan gue dengerin semuanya itu Cake. Biasanya gue tuh dengerin lagu cuman single hit aja gue free download gitu. Kadang-kadang free download gue dengerin ini yang enaknya doang. Salah satu yang gue dengerin sealbum semua ini si Cake. Selain si ini satu lagi bonus nih anjing, gue lagi dengerin ini apa? Dead Vertical. Grindernya Jakarta itu Dead Vertical sih. Yang sempat kita bahas juga tadi di mobil ya. Tadi di mobil, menurut gue anjing itu nggak tahu deh, itu orang bikin materi tight banget, gue suka banget ya, sumpah. By the way, kalau ada orang-orang yang pengen bikin band grindcore sama gue, gue jabanin nih. Lagi doyan ya, bikin grindcore ya. Lagi pengen. Don't
Then what was your nature? There was never such a thing. When there are things like there and big 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 and. Terakhir. Ini harus wajib 10 band lokal teman-teman lo yang menurut lo yang ini pantas banget nih, harusnya dia terkenal dibanding band A, band B, band C gitu kan. Ini dia nih, harusnya dia nih bisa terkenal, tapi dia belum sampai ke tahap itu. Kenapa? Dan alasannya. Alasannya ya. 10 bro. Dulu lah mau Bekasi. Oh iya. Apa Bekasi lah, Bekasi aja dah. Anjing, Yang ya. dulu juga nggak apa-apa lo bilang. Oke. Frozen sih. Frozen on the 12. Frozen on the 12. Gue menyayangkan banget mereka lagi nggak aktif lagi. Padahal album pertamanya gue beli dan gue suka semua sealbum. Frozen. Kenapa? Ya gue? Karena waktu itu ceritanya nih gue kan mereka musiknya rada-rada bluesy country gitu kan. Si Kesanya jago sih yang bikin materi tuh. Bluesy country emang gue berangkat dari musik-musik kayak gitu kan. Dan menurut gue si Frozen on the 12 ini yang berhasil bikin materi yang gue pengen dan akhirnya mereka yang menyajikan di album itu. Itulah Frozen on the 12. Makanya gue suka banget sama dia. Makanya gue sayang banget mereka kenapa gak lanjut gitu. Sama gue juga merasa puas waktu itu. Gue gak beli sih, gue dikasih gitu. Tapi gue puas. Dan itu gue langsung minta tanda tangan personilnya semuanya. Karena anjing nih musik keren gitu. Keren banget gitu. Ya, buat kelasan Bekasi ya gitu. Bekasi loh, itu Bekasi loh. Yang orang tahu ya Bekasi itu udah planet luar kan. Beda sama bumi gitu kan. Bekasi itu anjing emang gokil sih Frozen. Terus sama ini nih Bro, Tales of the Runaway. Wih. Saipul Hasbi Harahap. Sama Ode juga ya. Sama Ode. TOTR. Nggak tahu, gue suka aja musiknya, enak. Melodik. Oh iya, kalau sekarang tuh jadi TOTR itu mirip-mirip sama kalau sekarang tuh ada yang namanya State Champ. Oh iya, State Champ. Nah Ya, itu dulu mereka udah main kan. Dulu mereka udah main. Jadi musiknya enak anjing si TOTR tuh, makanya sayang banget gue kenapa nggak dilanjutin gitu, kenapa nggak dialbumin gitu ya. Kenapa? Mungkin nanti dia denger ini, mungkin dia udah lanjutin aja nih. Iya. Ada yang suka. Harusnya gitu, lanjutin aja dulu. Masalah manggung-manggung makan tentaran. Bersama belakang. Belakangan, nanti nyaman. Terus ada lagi nggak? Masih 7 lagi loh. Yang ketiga ini anjir, Fixing sih. Fixing a Broken Heart. Itu menurut gue salah satu dedengkot juga musik kencang ya di Bekasi. Ini gue kenal aja ya. Gue emang karena deket juga sama orangnya, sayang aja gitu kenapa nggak dilanjut. Padahal sebenarnya mereka masih bisa eksplor lebih luas lagi ya soal musikalitas ya. Karena si Iqbal gitarisnya yang gue kenal juga punya kemampuan yang tinggi ya dalam bermusik menurut gue, jadi bisa eksplor lebih aja. Sayang makanya kata gue nggak dilanjutin. Fixing. Terus yang keempat gue Radio Bandit sih. Radio Bandit nih, sempat album, sempat video klip yang menurut gue pada waktu itu video klipnya keren dan bagus, sampai pembuatannya nih gue nonton behind the scene-nya. Ya sayang aja nggak lanjutin. Dan kalau ini yang gue bilang, entah kenapa kalau setiap mereka tuh yang Radio Bandit, adalah beberapa band yang punya album di Bekasi, kalau MC-nya gue pasti bandnya bubar. Oh iya gitu. Yeah. Dulu launchingnya MC-nya lo dulu. Radio Bandit pas rilis gue yang ini. Oh iya. Gue yang MC, abis itu bubar. Itu bubar ya. Gue nggak tahu kenapa tuh. Siapa lagi? Hampir semua band di Bekasi gitu. Wah ini Negro aja nih yang MC nih, launching album gue, pasti bubar, bandnya udah nggak ada lagi, sumpah nggak ada. Anjing. Beneran, serius. Terus ini ada mereka namanya tuh Rosemary Full of Accident ya. Nah itu juga sama. Si Reva. Gue juga. MC-nya lo. Gue juga. Reva tuh. Reva buat di Bekasi musiknya jarang sih. Waktu itu anak Bekasi yang bikin begitu Reva salah satunya. Terus yang kelima ini. Anjir siapa yang kelima ya? Banyak loh. TP. Tebar Pesona. Salah satu band pensi ternama di Bekasi zaman dulu.
Gue sayang banget nih kenapa nggak dilanjutin lagi tuh band, padahal vokalisnya si Beru menggebu-gebu banget kayaknya tuh. Iya. Menggebu-gebu banget, tapi teman-temannya nggak menggebu-gebu segebul lu, Ber. Gue bingung, Ber. Kenapa, Ber ya? Bacin tuh, ajakin lagi tuh, Ber. Anjir, bacin tuh. Beli bass doang mahal, anjing nggak dipakai. Bass 8 juta, coy. Asli. Terus ada apa lagi? Pesona yang ke-7 ya. 6. 6. Anjir, siapa yang ke-6 ya? Apa ya? Banyak loh. Banyak anjir. Jenderal Kancil. Jenderal Kancil menurut gua, jadi Jenderal Kancil itu menurut gua pribadi, pandangan gua pribadi itu salah satu legend scene musik bawah tanah, walaupun mereka nggak keras musiknya, tapi pencetusnya salah satunya mereka sih gua rasa ya, karena gua nggak tahu lagi. Jenderal Kancil sempat ditinggal sama gitarisnya, otaknya tuh almarhum Bot. Ya udah semenjak itu gue nggak denger lagi namanya Jenderal Kancil, makanya apa emang gue yang udah nggak ngikutin, apa memang mereka belum ada karya-karya baru lagi, akhirnya belum nge-hype lagi si Jenderal Kancilnya. Ya udah gitu sih, makanya gue agak menyayangkan aja Jenderal Kancil. Yang ke-7 si ini Sky on Eye. Oh iya. Sky on Eye gue baru kenal sama Sky on Eye 2000 berapa ya, 2010 2009an tuh. Ya menurut gue musiknya enak sih, asik gitu. Jadi Bekasi, kita kan gue tuh tinggal di Tambun ya, sama anak-anak nih, sama tongkrongan gue ya. Terus gue tahu Sky on Eye, anjing ini musiknya kota banget nih. Nah itu identik. Waktu itu gue Sky on Eye itu identik sama anjing ini musiknya kota banget nih, modern. Walaupun kota Bekasi ya. Walaupun kota Bekasi. tapi Sky on Eye keren. Vokalis sekarang Tertin kan? Iya, vokalisnya Tertin kan. Si Ajis gitu kan. Bangga juga anak Bekasi jadi vokalisnya Tertin anjir. Terus. Iya. Terus manajer kan lu, Bro. Tertin. Kagak lah, bukan. Terus. Yang ke-8 sih ini. Lupa gua namanya dulu. Anjir. Take Down Jamie. Wih, di TDJ. Ini ada. Jadi di Bekasi itu di Tambun khususnya ada band namanya Take Down Jamie. Mereka tuh emo parah. Vokalisnya gue masih ingat Dani Xiaomi. Dani Xiaomi itu gits dulu di kerjaan. Dan sekarang dia gila. Oh iya. Kemarin nih, for it info lah. Kemarin dia ngetekin sepatu fans di Facebook gua. Bayarin, Bro. Ya. Udah ketahuan penyakitnya dah. Ya ampun, Dan itu musik bahasa Inggrisnya oke lah dia. Ya, spell bahasa Inggrisnya mantap. Spelling bahasa Inggrisnya Take Down Jamie itu keren karena pada waktu itu gue dengerin emo yang menurut gue musiknya emo dan keren dan hasil rekamannya bagus itu Take Down Jamie. Anak Kompas, anak SKU tuh. Anjir, enak nih. Tapi caranya udah cuman satu single doang. Single doang. Sayang aja gue. Sayang aja. Terus sayang. lagi? Si ini. Berapa sih? 8 ya? 9? Ini 9 ya? Nah ini siapa ya 9 ya? Siapa ya? Oh anjir, lupa gue. Coba. Roses for You anjir. Wih, Roses for You lu anjing itu Roses for You ya. Menurut gue dulu waktu gue kenal sama anak-anak Roses for You, gue itu belum main musik yang lagi nge-hype pada waktu itu ya, musik-musik emo, metal gitu. Gue belum nge-hype, gue masih bawain musik-musik yang ya pop alternatif, metal-metalan yang skillful gitu ya. Gak kenal sama musik-musik yang dibawain Roses for You. Waktu itu gue datang ke Tridaya, ada event anak-anak yang bikin Roses for You manggung dan performanya keren. Pada waktu itu mereka bawain lagunya Poison Duel yang nerdy gitu kalau nggak salah. Dan gue langsung nyari albumnya Poison Duel yang judulnya nerdy itu, album nerdy. Gue langsung suka. Kata gue Roses for You menurut gue salah satu ini band yang jadi fundamental buat gue berangkat juga jadi mainin musik kayak sekarang nih, Roses for You nih. Kalau lu dengerin nih anak-anak Roses for You nih, lu bersejarah buat musikalitas gue anjir. Tebo, Amai, Bowo, Kenyon. Si pemabuk. Iya, Roses for You. Terakhir ya. Terakhir harusnya lebih istimewa sih nih. Terakhir siapa ya? Siapa ya? Menurut lo aja. Anjing siapa ya terakhir ya? Gue agak sayang sama ini sih. Teman-teman Sign of Hell ya. Oh iya, Sign of Hell Karena pada waktu itu Sign of Hell yang menurut gue di Tambun, anak-anak Tambun ya, menurut gue sebagai orang Tambun, orang Bekasi, mereka udah bikin musik dan rekaman secara proper, yaitu Sign of Hell gitu.
ya gue belum sempat beli albumnya, tapi gue udah dengerin beberapa materi dari Sign of Belum Hell. punya album. Tapi kan udah sempet banyak lagunya kan. Iya, udah sempat. Iya, kenapa nggak dialbumin gitu? Keren menurut gue tuh. Keren menurut gue Sign of Hell. Segitu sih paling. Oke. Gue nggak tahu lagi apaan lagi, siapa ya? Udah kayaknya. Kan 10 doang gue mintanya. Oke, untuk merekam suara kali ini bersama Reza di Sabrinas segitu aja dulu. Sampai ketemu di track kelima dengan orang yang berbeda. Sampai berjumpa.